kerja, pas mau diantar ke koridor, dia bilang gini, "Bapak-bapak, ini kita di lantai 5. Ini di satu koridor ini ada satu kamar yang memang dari pertama kali hotel ini berdiri, kita khususin satu kamar itu nggak boleh dijamah orang." Itu gue lihat di kaca rias, itu kayak orang ngembun gitu, dan itu ngembun total. Pas ngembun itu gue lihat banget dia nulis di embun itu, tulisannya buka pintu. Pas abis dia tulis buka pintu, ngetok pintu, ngetok Itu kamar. nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia menginap di salah satu hotel mewah yang ada di Manado. Dalam satu malam, narasumber gue ini banyak buat ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang gila banget, parah banget. Jadi di sebelah gue udah ada Om Roland. Om, Ya. Thank you Om ya. Ya. Udah dateng ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horor ini. Ini hotelnya yang ada di Manado ini. Kita nggak sebut nama hotelnya Pak, bahaya. Ya. Oke, waktu itu Om menginap di hotel tersebut. Ini kan hotel yang notabene-nya emang hotel mewah, mahal. Nah, mungkin mau diceritain nggak Om kenapa Om bisa nginep di situ waktu itu? Iya, jadi saat itu memang Manado digoncang dengan musibah alam. Hujan dari pagi, siang, sore yang menyebabkan banjir bandang. Bahkan ini katanya yang terparah ya dalam Terparah sejarah Sulut. Makanya orang-orang banyak yang nyari hotel. Betul. Karena nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Jadi kondisi di lapangan waktu itu benar-benar jalanan lumpuh total. Hancur, setengah kota Manado hancur lebur, lumpuh total. Lumpuh total. Jadi yang kerja nggak bisa pulang. Nggak bisa ke pulang. rumah. Iya. Harus menginap Di hotel. Dan Om kebagian di hotel tersebut Iya. dan atas kemauan Om. Iya, karena udah nggak kebagian. Udah nggak kebagian. Udah nggak kebagian. Udah nggak kebagian yang murah ya. Betul. Kasih saya yang mahal. Untung aja cuma pakai kartu kredit, kalau nggak, wah gue nggak tahu dah. Iya. Itu nginep waktu itu sama Abang. abang. Oke. Dan itu satu malam aja Om. Satu malam. Bener-bener ini bikin Om kapok nginep di hotel tersebut. Kapok banget. Sampai sekarang nggak Mau lagi. Oke, ini yang menarik Om, buat yang terakhir di opening kita kali ini. Katanya ada satu kamar di sana yang sampai sekarang itu nggak boleh dibuka, nggak boleh ada yang bercanda di depan kamar tersebut. Betul. Di hotel itu. Betul. Bener ya? Betul. Gila. Betul. Masih ada kamar? Masih sampai sekarang. Oke. Ini tahan dulu ya ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip karena gue jamin video malam ini bakal bikin kalian merinding banget. Ya ini udah Om. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih Om ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Om, itu gimana Om ceritanya Om? Jadi saat itu saya dengan kakak saya kerja di Manado, Sulawesi Utara. Dan memang rumah kami di daerah pegunungannya. Jadi kalau kayak di sini tuh Bogor gitu. Nah, pada hari itu memang cuaca cukup ekstrim ya di kota Manado. Yang menyebabkan dari siang itu banyak alternatif jalan terputus. Apalagi ke daerah gunung itu Trans Sulawesinya putus semua. Ya.
Mungkin kalau di berita waktu itu sampai semua bilangnya pray for Manado. Dan itu juga banjirnya itu hujan terus dari pagi menyebabkan banjir dan korban banyak sekali untuk hari itu. Nah, saat itu udah kurang lebih udah jam 7 malam, saya pulang kantor, kakak saya juga balik. Biasanya kami tuh pulangnya bareng karena kakak saya bawa kendaraan, biasa jemput. Nah, dia bener jemput, tapi dia bilang kita nggak bisa akses ke rumah karena terputus semua akses ke daerah pegunungan. Di saat itu kita bingung tuh, kita mau kemana. Akhirnya telepon semua hotel di Manado, rata-rata fully book semua karena memang orang banyak itu yang dari pegunungan kerja di Manado. Jadi mau balik itu udah nggak bisa, ya mungkin mereka yang nggak ada keluarga ya mereka sewa hotel gitu. Sampailah kepada pilihannya ada satu hotel yang memang cukup bergengsi di kawasan orang Manado. The only choice cuma itu, dan itu pun tinggal satu kamar. Tinggal satu kamar, jadi rebut-rebutan lagi gitu. Jadi akhirnya kakak saya booking menggunakan kartu kredit dan kita langsung menuju ke sana, ke hotel itu. Tapi memang saya dari semua hotel yang ada di Manado ya, kalau dengar nama hotel itu tahu istilahnya itu apa-apanya tahu. Cuma kan ya namanya kita udah proses darurat, apapun jadi deh gitu. Yang penting nggak tidur pinggir jalan dah gitu. Bener. Karena kondisi jalan Manado pun semuanya becek abis, bahkan banyak rumah yang hancur. Nah, singkat kata kita sampai di hotel tersebut. Itu memang posisi hotel itu seperti di atas gunung. Naik ke atas gunung gitu. Itu kondisi alam waktu itu ekstrim. Itu angin keras, hujan, dan sampai di hotel, saya dengan kakak saya sampai di situ, kami masuk lobi. Dia duluan masuk, saya belakangan. Nah, karena saya kayak itu gini, saya kayak punya perasaan kayak nggak enak masuk ke hotel ini, gitu. Jadi saya udah punya perasaan duluan. Pas saya masuk ke lobi, itu dari lobi sebesar itu, saya tuh ngerasa kayak ada yang ikut di belakang, gitu. Ada yang ikut di belakang, karena setelah saya lihat itu, ini pundak ini pegel. Kayak kita dikasih ransel tentara, pegel. Sampai saya bilang ke abang saya, udah, kita kan nggak bawa koper, ya kan? Suruh aja bellboy-nya nganterin ke kamar. Dah, gitu aja. Dah, kita jalan, bellboy-nya di depan. Saya tuh ngerasa pegel di sini, pegel banget, gitu. Tapi saya nggak mau bilang ke kakak saya. Nah, pas kita masuk lift di situ, itu kan kaca-kaca semua tuh. Sekilas saya ngelihat itu di sebelah sini itu ada rambut, sebelah sini pas. Jadi kayak orang tuh emang ngedukung begini, rambutnya di sini. Gitu. Jadi kan posisi saya paling belakang, ini lift, saya belakang, ini kakak saya, ini bellboy, ini kaca semua. Nah, saya ngeliat kaca yang di sini. Saya ngeliat, tapi saya nggak mau ngeliat begini, saya nggak mau. Saya cuma lihat berdasarkan kaca. Itu rambut, sini, rambut. Dah, saya diem, tapi tetap ini lelah sekali pundak ini. Dah, keluar dari lift, nggak tahu ya si bellboy-nya ngerti apa enggak. Pas mau diantar ke koridor, dia bilang gini, dia balik punggung, dia balik badan ke kita, dia bilang, bapak-bapak, ini kita di lantai 5. Ini di satu koridor ini ada satu kamar yang memang dari pertama kali hotel ini berdiri, kita khususin satu kamar itu nggak boleh dijamah orang. Dan kita nggak pernah jual kamar itu. Dan kamar itu ada di ujung, dia tunjuk ujung sebelah sana.
kalau bapak-bapak lihat itu grendelnya warna merah sendiri. Emang ditandain. Grendelnya warna merah. Dan saya cuma minta tolong jangan main-main sampai ke situ ya Pak ya. Iseng banget ya Pak ya, jangan sampai ke situ. Ah udah deh tuh. Abang saya juga bilang, iya Mas, udah. Dah, akhirnya kita diantar. Jadi posisi kamar kita itu 4 kamar sebelum dia. Tapi di deretan yang sama. Kayak gitu. Kita masuk ke kamar hotel, bellboy-nya pergi. Tapi sih saya itu masih berat. Ngilu ya? Aduh, bukan cuma ngilu, kayak disuruh kayak kita tuh pegang ransel ada batu. Waduh, tapi saya nggak mau bilang abang saya. Udah biarin deh, karena kalau saya tahu abang saya ini tukang histeris soalnya. Saya duduk itu kan kita ambilnya kamar yang double bed. Saya duduk di bed saya cuma sembayang. Ya Bang Tuhan, kalau ini ada, tolong dong, capek nih. Pulang kerja udah capek, masa begini lagi capek. Udah. Saya rebahan tuh. Saya rebahan. Saya tarik selimut. Pertama, saya tarik selimut. Lagi udah di dalam selimut, abang saya juga udah di bed, puter TV. Tiba-tiba saya punya selimut di bed saya tuh ditarik kenceng ke bawah. Suret. Saya sampai, abang saya ngeliat pun langsung itu sampai remote TV sampai kelempar sama dia. Apaan lu? Gue bilang, nggak tahu. Itu ditarik kenceng ke bawah. Waduh. Abang saya langsung bilang, udah deh, lu gimana kayak caranya deh, lu ngomong deh ke mereka kayak apa gitu, jangan deh, tolong deh, gue udah capek banget. Tuh, abang saya udah langsung histeris karena emang dia ditarik kenceng. Udah, saya bilang udah, lu tenang aja, gue ambil lagi tuh selimut, gue pakai lagi, ditarik lagi, emang kali ini lebih kuat itu sampai selimut itu terlempar ke TV. Blap, dilempar. Jadi kalau pertama cuma kayak serat begitu. Ini kayak ditarik, dilempar gitu. Itu kena ketiplak. Wah, abang saya langsung tutup pakai, jadi dia di bednya sendiri, dia langsung tutupan pakai selimut dia. Wah, tolong, udah kayak gitu. Udah, lu tenang. Gue bilang, ini udah nggak bener nih. Tapi di saat itu gue ngerasa pundak gue tuh udah ringan, udah nggak berat, gitu. Gue bilang, masa gue mesti ngalamin kayak gini lagi? Gitu loh. Udah. Akhirnya tuh selimut coba gue angkat, tapi gue taruh di lantai, di karpet gini. Udah, gue taruh gitu, gue nggak taruh lagi di bed. Gue diem aja. Gue duduk. Terus gue denger kayak dari akan itu hotel ada balkon ya. Ada balkon. Kayak ada gini. Dari balkon. Nah, gue udah nggak mau ngomong ke abang gue saat itu, karena dia udah gemeteran di balik selimut dia. Gue keluar balkon, gue berani gue keluar balkon, nggak ada orang tuh. Pas kepala gue ke bawah, jadi gue itu di lantai 5, pas di bawah balkon itu tuh swimming pool, cukup lebar. Gue liat orang ngambang. Dan itu pria, laki-laki ya, ngambang tapi palanya ke bawah ya, jadi bukan ngambang ke atas begini, ngambangnya ke bawah begini. Ngkurap ya? Ngambang begini, ngambang. Gue sampai teriak, Pak. Nggak, pokoknya kondisi itu sepi banget, nggak ada orang. Terus gue sampai lihat kiri kanan kamar-kamar itu terang kamarnya, berarti kan ada orang, tapi nggak ada yang mau kayak nggak denger gitu loh. Padahal gue teriak, Pak, karena gue positif thinking ya. Orang kecebur. Iya. Iya kan? Bener ngambang. Jadi, dan itu yang gue tuh lihat tuh bukan bayangan tapi real, karena lampu sorot taman itu nyorot gitu loh. Ke pool itu, ke kolam renang. Gue masih inget dia pakai jaket hitam, celana kayak ya hitam tapi lebar, cut bray gitu, kaos kaki putih. Lagi sementara gue ngeliat itu ngambang, tiba-tiba di balkon itu tuh kayak angin keras. Itu istilahnya kalau bisa digambar tuh
Kalau kayak kita tuh di kapal, di paling depan kapal tuh angin kerasnya tuh nggak bisa napas gitu loh. Keras banget. Gue langsung menghindar, gue masuk ke dalam. Gue masuk ke dalam, gue tutup pintu balkon, pintu kaca. Plop. Dah, dalam hati gue, kalau emang dia orang bener, udahlah gue nggak mau campur. Biarin nanti satpam atau apa pasti ngelihat. Kalau nggak ketemu di malam, pasti pagi-pagi ditemuin. Kalau dia orang bener ya, dah. Gue masuk lagi ke kamar, gue duduk di sofa gue. Nah, pas gue duduk di sofa gue, jadi kayak ini sofa, ini kan yang balkon. Nah, sebelah situ tuh kita kelihatan. Jadi hotelnya itu tuh bukan rata, jadi kayak melengkung begini. Nah, dari balkon sebelah itu kayak ada orang ngintip begini. Balkon sebelah, berarti kamar sebelah nih. Pas gue duduk sini, gue ngeliat, gue positif thinking lagi. Pas orang ngintip, gue mau bilang ada yang nyemplung. Gue keluar, gue buka lagi. Baru gue buka gini, belum sampai keluar badan gue semua, gue ngeliat orang yang ngintip, seakan itu loncat ke bawah. Belum, tapi loncatnya itu bukan ke kolam ya. Jadi kalau posisi loncat tuh gini, kalau loncat mau nyebur kan dia begini ya. Kalau ini loncatnya dia tuh kaki duluan ke bawah. Plum gitu. Loncat dan gue ngelihat dia tuh mendarat di antara pot bunga. Pluk. Gue langsung nggak mau ngeliat. Karena istilahnya gini ya. Gue nggak mau, beda kalau kita ngeliat orang ada kecelakaan berdarah ya. Tapi gue nggak mau lihat kejadiannya orang pecah gitu loh. Gue nggak mau ngeliat. Jadi pasti, gue nggak mau ngeliat. Udah. Berapa detik gue tahan napas dulu. Gue berani diri mau ngeliat, nggak ada. Orang nggak ada, orang yang ngambang pun udah nggak ada. Dan kondisi kolam itu tenang banget. Padahal aneh, berangin. Tapi kolamnya saya lihat dari atas, saya bisa tahu itu tenang. Kenapa? Itu lampu semua kan. Jadi lampu nyinarin air kan ketahuan tuh kalau beriak begitu. Iya, benar. Ini tenang banget. Kayak nggak ada angin. Wah, gue bilang. Gue langsung feeling. Ini masih ada hubungan yang tadi. Kayak gitu. Terus pas habis itu, gue masuk ke kamar lagi. Gue ngeliat abang gue masih di dalam selimut, nggak berani keluar. Gue pribadi gue berusaha untuk nenangin diri. Karena gue udah feeling nih bahwa yang gue lihat itu nggak normal gitu. Dan gue nenangin diri. Bahkan gue sempet minum air. Pas gue duduk di ranjang, itu gue sama abang gue ngerasain langsung. Itu ranjang pertama kayak digoyang pelan. Ranjangnya. Abang gue sampai buka selimutnya, dia bilang, gempa ya? Karena memang Manado kan rawan gempa ya. Gue bilang, iya kali ya. Cuma kalau gempa serem banget nih. Udah. Tapi ya biarin aja, tenang. Karena dia masih pelan begitu. Masih pelan gitu. Dua-duanya goyang? Dua ranjang. Dua ranjang goyang? Wow. Nah, nggak berselang lama itu goyangnya makin kuat. Kutek, krek sampai begitu. Itu double bed yang istilahnya ya ukuran hotel seperti itu kan bukan yang biasa ya. Maksudnya yang bagus punya. Itu sampai bunyi krek. Nah, di saat itu saya mau pastiin kalau dia gempa, pasti air pun goyang. Saya ngeliat bekas minum saya tadi, airnya goyang nggak? Saya ngeliat ke meja, enggak. Lah. Gelas air saya ada air tuh nggak goyang. TV nggak goyang. Bahkan air yang ada di termos transparan di meja pun nggak goyang. Nggak goyang. Cuma bed kita berdua aja yang goyang. Emang goyang, dan itu goyangnya dari bawah. Goyang. Itu abang saya ngerasain. Dia bilang, gempa ya. Gue bilang, ini bukan gempa. Lu lihat tuh air kagak goyang. Dia baru ngeh, iya ya kagak goyang. Langsung dia loncat di karpet. Udah, dia langsung pindah tidur di karpet. Dia udah gak mau tidur lagi di bed waktu itu. Saya pun waktu itu langsung berdiri. Nah, begitu dia ke bed di karpet bawah dan saya juga berdiri, itu kita ngelihat itu bed itu memang goyang.
bednya goyang. Krek, krek, krek. Terus dipan belakangnya itu tuh maju mundur gini. Itu sampai, waduh, kalau saya tuh sampai, saya yang tutup mata abang saya sendiri gitu. Udah lu nggak usah ngeliat. Itu goyang, bener-bener goyang. Tapi cuma 2 bed itu dan dipannya pun maju mundur goyang gitu. Gitu. Udah akhirnya saya tutup mata abang saya pun merem. Dan saya biasanya kalau saya udah merem gitu, saya udah nggak mau ngeliat yang lain lagi istilahnya gitu. Udah cukup buat gua maksudnya. Gua merem, gua sembayang, pas gua buka mata, dia masih goyang sedikit, masih goyang sedikit, tapi enggak seperti yang tadi. Gitu. Karena ketahuan dipan belakangnya ini masih gini-gini. Gitu. Nah, udah tuh. Bersamaan dengan itu, saya dengan abang saya dengar di toiletnya itu air dibuka. Srek, cus, ngocor air. Air ngocor dan kayaknya shower. Karena bunyi wastafel sama shower tuh barengan. Ces. Abang saya bilang, kok air bocor ya? Gue bilang, yaudah, lu tunggu sini. Gue mau buka coba kamar mandi. Gue masuk. Gue coba buka kamar mandinya. Itu posisi shower. Kan kalau misalkan hotel, shower kalau nggak ada orang kan biasanya kan dibuka tuh. Ada penutup shower. Itu ditutup. Kayak ada orang di dalam. Itu ditutup. Showernya nyala. Deras showernya. Nah, dia punya keran air. Itu setiap kamar tuh ada 2 keran air dengan 1 kaca besar di depannya. Kaca rias. Itu nyala semua. Deras lagi. Waktu saya giniin full. Bukanya full. Deras. Dah. Saya matiin. Saya buka shower. Tirai shower nggak ada orang, saya matiin. Nah, habis itu dia nyala lagi. Dia nyala lagi. Dan saya nggak mau bilang ke abang saya saat itu. Dah, saya cuma bilang gini, tolong dong, cukup untuk malam ini, tolong. Nah, sementara lagi ngalir itu air, itu gue lihat di kaca rias yang di bawahnya shower di bawahnya keran air itu kayak orang ngembun gitu. Ngembun. Iya, di kacanya ya. Ngembun. Nah. Dan ngembun langsung lebar gitu. Seret. Dan gue yakin itu kayak orang yang ngembun karena kayak terus gitu. 2 kali sampai 3 kali. Dan itu ngembun total. Pas ngembun itu gue lihat banget dia nulis di embun itu tulisannya buka pintu. Atas buka, bawahnya pintu. Dah. Kaget saya. Waduh. Udah. Akhirnya buru-buru saya matiin dulu keran sama shower. Saya ambil handuk. Saya lap. Karena saya pikir udah cukup dong. Gue udah gak mau ngeliat lagi. Cukup buat gue udah capek. Abis saya lap, abis lap begini, dia ngembun lagi. 3 kali lagi. Pokoknya dia ngembun kayak dia mau setengah kaca itu keembun semua. Gitu. Nah, pas dia ngembun lagi itu 3 kali lagi, saya lihat dia nulis lagi dengan tulisan yang sama. Buka pintu. Pas abis dia tulis buka pintu, ngetok. Pintu ngetok. Pintu kamar? Nggak. Wah. Ngetok. Dan yang saya pernah alamin dulu ya. Jadi kalau orang biasa ngetok itu kan tek 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 tek. Jadi ada ritme ya. Jadi ngetok berhenti. Kali ini enggak, dia tek 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 terus begitu. Oh, monoton ya? Monoton. Di pintu. Jadi pas dia tulis yang kedua itu baru dia ngetok. Jadi terus tok 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 terus seperti itu.
Akhirnya saya beraniin, saya ngomong, tapi ke cermin itu. Saya bilang, oke, gue buka pintu. Tapi tolong, jangan ngembun lagi ya. Dah, gue lap. Suara gue lap, dia masih ketok terus. Gue lap, bersih. Benar, dia nggak ngembun. Gue taruh handuknya. Gue bilang ke abang gue keluar, gue bilang, lu nggak usah ngikut, tetap di situ. Ya, tidur aja. Abang gue bilang, ngapain lu jawabin yang begituan? Gue bilang, udah. Karena kalau nggak ada yang berani, sekarang dia akan begini terus. Sekarang gue tanya sama lu, sampai gue marah abang gue. Lu mau kelenger cuma gara-gara begini? Kalau gue nggak mau. Ya kan? Gue ngadepin deh. Lu udah diem situ. Dia tetap ngetok, tok, 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 tok. Nah, udah gitu. Pelan-pelan saya buka pintu kamar. Tak, pas saya buka begini, di depan saya jaraknya cukup deket ya. Itu laki-laki, tapi dia ngadepnya ke sana. Jadi ini saya, dia ngadepnya ke sana. Itu laki-laki kurus kering banget. Yang mana mukanya itu kulitnya terkupas semua, terkupas-kupas gitu. Bahkan ada kulit yang masih ngegantung, terkupas gitu. Dan sininya kayak udah bolong, ada tulang. Itu terkupas-kupas. Dan kayak sebelahnya sini kayak kebakar. Dan ini kering. Emang kayak tulang. Tapi masih ada kulitnya. Gitu. Dan itu pria. Dia nggak pakai, jadi atasannya telanjang dada. Dia cuma pakai celana, tapi celana model zaman dulu ya. Tapi udah robek-robek. Dan di tangannya sini itu ada rantai. Rantai yang saya lihat langsung itu rantai segede-gede gini nih. Rantai gede banget. Dan itu nyambung ke kaki juga di rantai. Rantai jadi gini posisinya dia. Nah, di leher dia sini itu ada rantai juga. Jadi kayak ada rumah rantainya gitu. Terus ada rantai ke belakang, nyambung ke belakang. Dan saya ngelihat di belakangnya itu nyambung ke, kalau saya bilang itu peti mati ya. Karena modelnya persegi panjang, agak mengecil ujungnya, tapi bukan kayu, dari besi. Besi atau logam tapi udah karat. Udah karat coklat semua. Dan itu dia seret-seret itu. Jadi ya karena di rantai mungkin susah jalannya, jadi krek jalannya gitu. Dan itu depan saya, dia lewat krek dan peti itu nyeret, keseret sama dia. Krek. Di belakangnya itu laki-laki juga, tapi dia pakaiannya kayak Belanda. Karena saya ingat putih, jadi tangan panjang putih, pakai sarung tangan putih. Sini kayak ada rumbai-rumbai, lars hitam sampai sini, celananya putih, ada garis merah sini. Gitu. Tapi, nah dia ada pedang di sini, kepalanya nggak ada. Gitu. Nah, dia jalan barengan. Jadi ini laki-laki, ini peti, ini dia di belakangnya gini, ikut begini. Nah, pas dia depan saya, dia balik. Dia ke arah balik saya begini, dia balik badan. Dan itu saya lihat banget, mungkin bekas kepalanya itu ya, bekas sayatannya itu masih ada segar ngalir di dalam. Dan pinggirannya ada cacing-cacing yang keluar putih. Emang cacing ya, cacing manis itu agak gede-gede keluar begitu. Dan tengah-tengah mungkin tenggorokan atau apa itu nyembur-nyembur darah ceret begitu. Dikit-dikit ya. Jadi kayak orang tuh baru dibelah gitu. Nah udah, dia ngadep ke saya gitu, ngadep ke saya. Nah sementara si orang ini dia berhenti. Otomatis saya ngelihat seperti itu, saya kaget, shock. Tapi ya udah, dalam hati saya, ya gue mau bikin apa gitu loh. Maju mundur udah salah kayak gini gitu. Dan saya dengar sayup-sayup dia berbahasa seperti bahasa Belanda. Dan saya nggak ngerti bahasa itu apa.
sementara dia lagi berbicara seperti itu, di depan kakinya, jadi kaki dia sama kaki saya ada antara itu, ternyata gelinding palanya. Palanya itu saya ngelihat memang pala laki-laki dengan rambut cepak pirang. Emang bule, orang bule, hidung mancung, tapi ini udah darah semua. Darah semua, terus matanya udah darah semua, jadi gelinding, klik 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 klik. Dan gelinding pelan, klik 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 gelinding. Nah, pas dia gelinding gitu, itu orang yang nyeret peti, itu jalan, langsung jalan, klik. Dek, nyeret lagi petinya, dan saya lihat itu kepala ngikutin. Tapi yang si sosok Belanda ini masih tetap hadap ke saya. Masih tetap. Jadi saya ngeliat gini sampai bilang gini. Nah udah. Ada kira-kira 10 detik berselang. Sosok yang di depan saya itu, dia ngikutin, dia jalan ngikutin, tapi bukan balik badan lagi ke sana untuk ngikutin begitu. Tapi dia masih tetap arah ke saya, tapi kayak ngegeser. Nyamping ya? Nyamping. Jalan nyamping. Nah, terus ngegeser gitu. Tapi ngikutin si orang itu, gitu. Dan itu saya ngelihat, jadi bekas-bekasnya mereka lewat itu darah itu ada, ya. Karena saat itu koridornya itu lantai ya, bukan di karpet, masih lantai. Itu darah-darah ngikutin mereka. Dan itu yang saya lihat itu darah seger. Gitu. Nah, saya lihat terus. Dan satu persatu dari mereka, jadi kalau ujung koridor itu ada jendela, hilang di situ, nembus satu-satu di jendela itu, sampai kepada palanya itu nembus itu. Nah, yang saya ingat di samping jendela itu, si bellboy bilang itu adalah kamar yang tidak pernah dibuka. Iya. Gitu. Yang ada, karena saya lihat itu pas dia hilang kaca, ini kamar hotel tapi grendel merah. Oh, berarti depan kamar itu. Gitu. Tapi dia nggak ke kamar itu. Dia nembusnya ke jendela itu. Gitu. Nah, udah. Pas dia udah nembus jendela itu, saya ngelihat itu yang tadi ceceran itu kayak ngikut. Jadi dari ujung lorong ya, saya sempat lihat ujung, ngikut kayak ketarik gitu loh. Ketarik, ngikut sampai hilang juga di sana. Sampai bersih nggak ada. Sampai saya tuh kaki saya kan saya pakai sendal hotel ya, sendal hotel yang busa itu. Saya sampai injek gini, segini nggak ada bekas. Ngikut sampai bersih. Padahal tadi tuh berantakan, waduh bener-bener semua gitu. Itu ngikut ke mereka sampai hilang di pojokan itu, gitu. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke kamar. Abang saya tetap nggak mau tidur di bed. Jadi saya dengan abang saya akhirnya duduk di karpet. Nah, saya duduk. Waktu itu kurang lebih saya lihat jam di hotel itu udah mau 3:30 pagi. Saya lihat abang sudah tidur. Nah, di situ tiba-tiba di dalam kamar kita sendiri itu, jadi kalau pintu hotel itu kan ada lemari ya, lemari buat kita taruh baju. Itu ada orang ngetok dalam, ada orang ngetok dari dalam lemarinya itu. Astaga. Tok. Tapi terus kayak tadi, jadi nggak berhenti gitu. Aduh, gue bilang. Tapi gue liat dulu abang gue, dia nggak bangun. Jadi gue biarin dia tidur. Gue nggak mau buka. Terus itu lemari baju yang dia ngetok dari dalam, itu karena 2 pintu, dia ngebuka pelan-pelan. Dia ngebuka, memang ngebuka. Jadi atasnya 2 pintu gitu, bawahnya laci. Cuma atasnya doang kebuka gitu. Saya tahu tuh, tapi saya nggak mau ngeliatin. Saya belagak fokus ke TV waktu itu. Udah, gue gak mau ngeliatin. Udah cukup yang gue ngeliat hari ini. Menurut gue udah cukup. Gue tetep buka. Kebuka. Tapi kayak perasaan gue tuh suruh lihat. Bener. Akhirnya gue penasaran. Gue ngeliat begini. Itu jadi
Ada berapa kepala di situ? Ngeliat begini. Jadi kalau kayak pintu lemari ya, mungkin segini, itu ada 1, 2, 3 gitu. Dan kepala ada tangannya gini. Pada ngintip gitu ya? Ngintip, jadi dari atas sampai bawah. Ngintip begini. Kepala orang semua. Dan maaf kata, tengkorak. Nggak ada kulitnya. Kepalanya emang tulang. Tinggal tulang. Ngintip begini. Itu berentet. Jadi di pinggiran lemari itu. Itu gue langsung spontan ya. Setengah teriak sih. Astaga, gue sampai nyebut nama Tuhan ya. Tuhan tolong. Ngintip, bener-bener ngintip. Dan gue lihat pinggiran-pinggiran itu, jari-jari mereka yang mungkin udah terkupas, udah kena tulang itu melekat di situ, di lemari itu. Ngintip begini. Gitu. Gue inget kata opa gue dulu, yang udah almarhum. Dia pernah bilang, kalau lu ngelihat yang begitu, ya, istilahnya kasih wejangan, kalau opa gue bilang. Kasih wejangan, ya bikin mereka tenang. Nah di saat itu gue cuma bilang begini, kita udah bukan alamnya yang sama. Gue ingat kata-kata gue, kita bukan alam yang sama. Pas gue bilang begitu, mulai dari yang kepala yang di bawah, dia masuk ke dalam. Dia masuk lagi dalam lemari, masuk, terus yang satu lagi masuk, dan masuknya itu pala duluan, baru tangan. Pala duluan, baru tangan, gitu. Jadi bukan tangan sama pala langsung hilang. Pala duluan, jadi tangannya masih ada, baru gue lihat tangannya ngelepas begini. Satu-satu, gitu, sampai yang paling atas. Gitu. Nah, pas udah yang paling atas, pas pala yang paling atas masuk ke dalam tangannya, lepas begitu, itu pintu langsung dibanting, bang! Dibanting. Jadi bukan nutup pelan. Kalau tadi kan pelan-pelan bukanya. Ini dibanting, bang! Bener-bener dibanting. Dan itu ya gue bersyukur abang gue udah ngorok banget, dia nggak ngeliat. Gue cuma mikir, dah cukup hari ini, udah cukup buat gue. Udah banyak yang gue lihat, udah cukup buat gue. Dan gue paksa tidur hari itu, tapi memang ya namanya kita baru ngalamin ya. Jadi nggak bisa tidur enak gitu, nggak bisa tidur enak. Terus kurang lebih 5:30 pagi, udah hampir subuh, karena gue belum ketiduran bener, TV ini masih nyala nih. Gue ngeliat, gue tahu itu gue bukan mimpi sih. Itu TV mati. Padahal kan itu kan kalau mati harus kita pencet. Itu TV mati. TV mati berbarengan dengan lampu. Lampu hotel itu redup di kamar gue, blub begitu, redup begitu. Gue mikir, oh mungkin ada timernya kali, ya kan? Pokoknya gue tuh selama kalau ngeliatin gitu, gue positive thinking dulu deh. Gue nggak mau yang negatif dulu. Abis gue mikir gitu, lagi jadi lampu itu kayak tek gitu. Iya. TV udah mati. Dari balik TV, itu ada seorang orang nangis. Dan itu perempuan. Dari balik TV LED yang kan kalau nggak terlalu gede ya, nangis itu kayak gitu. Itu dari balik TV itu. Nah saat itu gue ngeliat jam 5:30. Gue cuma berpikir gini, 5:30 udah subuh. Yang gue pernah dengar kalau udah subuh harusnya mereka udah hilang. Akhirnya gue cuma bilang begini, tolong jangan ganggu. Tolong. Gue tuh sampai lipet tangan ya istilah gitu, tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu. Karena yang gue cegah jangan sampai abang gue bangun. Kalau dia bangun pingsan. Selagi gue terus ngomong begitu, dari TV itu, atasnya TV itu ngintip mata gini. Ngintip. Kan perempuan. Ada rambut, tapi dia masih gini nih. Ngintip begini. Dan itu matanya merah. Merah banget. Dan itu ngeliatnya ke gue. Ngintip begini. Udah. Dia balik lagi. Pas dia balik, itu lampu tak normal lagi. Normal menyala kembali. Dan di saat itu gue langsung sembahyang.
Gue bilang, Tuhan, ini udah pagi, gue nggak tidur semalaman, gue nggak tahu maksudnya apa, kenapa gue mesti dihadapin yang kayak ginian, gitu. Dah. Semenjak jam itu yang gue liat mata itu, udah selesai. Jadi gue anggap dah aman, karena gue liat juga di kaca balkon udah mulai terang ya, suasana udah terang. Jadi istilah hati gue udah mulai, amin deh, udah nggak gelap lagi. Dah. Nggak lama itu, abang gue bangun, abang gue bilang, kita sarapan ya sebelum check out. Emang itu yang gue mau. Dah, gue mandi, habis itu dia mandi. Karena kita kan nggak bawa baju ya, jadi masuk nyantai, keluar nyantai gitu loh. Udah selesai, rapi. Kita keluar, kita tarik pintunya, kletek. Abang gue jalan duluan, gue belakangan. Baru berapa langkah, bunyi itu pintu kebuka, kletek. Gue sempet noleh belakang. Bener kebuka. Tuh pintu kebuka lagi. Padahal gue tahu hotel itu dia pakai kartu. Iya. Mau masuk, tretek, kebuka. Nah kalau kita mau keluar, udah nggak usah gesek lagi, tarik aja, dia udah nggak bakal kebuka lagi. Iya dong. Iya kan? Karena kartunya di kita gitu loh. Tapi itu terbuka, letek. Dan gue sempet lihat ke belakang, kebuka. Udah, gue udah nggak mau ngeliat. Gue udah nggak mau pusing dalam hati gue. Udah deh, gue nggak mau balik lagi situ. Cukup, buat gue udah cukup. Gitu. Udah, jalan. Gue udah nggak perhatiin belakang lagi. Lorong, koridor, sebelah, jadi belok ke kanan itu langsung lift. Nah, sementara lagi nunggu lift, nggak tahu mata gue iseng, gue ngintip begini di koridor. Nah itu di koridor, di ujung depan kamar yang grendelnya warna merah, itu berdiri sosok perempuan pakai gaun merah, tapi bukan gaun model sekarang, kayak gaun zaman dulu, merah, 3 susun begitu. Palanya nggak ada, dan gue lihat itu darah semua, ininya darah semua, dan dia ngadep ke gue. Gue sempet kaget sampai abang gue nepok, "Woi, ayo turun." Oh ya, turun. Dan gue lihat dia masih ada situ, masih terus sampai gue masuk lift. Dah, gue pikir udah berakhir, gak akan gue balik ke hotel ini. Dan gue di lift pun gue bilang ke abang gue, selama gue hidup, akan gue balik ke hotel ini lagi. Cukup, that's it. Abang gue juga sampai bersumpah, iya gue juga gak akan deh. Meskipun gak ada hotel, biarin deh kita ngemper di mana, jangan kesini lagi dah. Oke. Nah, kita turun nih ke bawah. Nah, abang gue sampai di bawah, dia singgah dulu ke toilet. Gue lihat masih 6:30 kan, kafetaria untuk makan itu jam 7. Jadi gue jalan-jalan dulu keluar. Gitu, abang gue di toilet, gue jalan keluar. Nah, antara parkiran sama taman itu kalau pagi emang cukup indah sih hotelnya. Gue jalan-jalan di situ tuh. Nah, lagi sementara istilah ngirup udara segar, gue ngeliat di pojokan itu memang ada pohon besar-besar di situ. Gue nggak tahu deh itu pohon itu peninggalan dulu apa mereka tanam, gue nggak tahu. Itu ada satu laki-laki tua ya. Itu duduk di bawah pohon itu. Tapi duduknya tuh gini, tatapannya kosong ke depan. Tapi gue liat tuh orang, karena ini udah pagi, udah terang gitu loh. Gue liat, oh bapak-bapak nih. Gue positive thinking lagi, gue pikir tukang kebun kali ya, gitu. Karena pakai celana pendek, kaos, tapi kaosnya itu agak dekil gitu. Jadi gue pikir, oh tukang kebun ngaso, ya gitu. Jadi gue ajak ngobrol dulu, istilah gitu. Udah, gue jalan, gue samperin, tuh bapak-bapak ngelirik. Dia ngeliat ke saya gitu, dan saya ngeliat orang itu orang gitu loh, itu orang. Nah, udah saya mulai deket, kurang lebih jarak 100 meter lah, 100 meter. Saya ngeliat dia mundur, tapi dalam posisi masih duduk begini. Dia mundur. Pas dia mundur, saya lihat dia masuk ke dalam pohon. Itu pohon. Saya ngelihat masuk sampai terakhir palanya pun terakhir masuk dalam pohon itu.
Gila. Saya kaget. Hah? How come? Maksudnya kok bisa gitu? Ada lagi udah terang gini. Sampai bilang, gue pengen negara ke atas. Tuh hati udah terang loh. Kok ada lagi gitu loh. Masuk blep 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 sampai terakhir muka blep masuk ke dalam pohon. Dan begitu dia masuk, itu angin keras sekali di situ. Tapi cuma daerah situ ya. Itu sampai ranting-ranting pohon itu dan pohon sebelah itu berjatuhan. Keras banget angin di situ. Udah. Akhirnya saya langsung cabut tuh dari situ. Saya bilang, udah nggak bener lagi nih. Saya langsung cabut dari situ. Saya nyari abang saya. Kebetulan abang saya udah nunggu di lobby untuk kita mau ke kafetaria. Udah. Tapi saya nggak mau cerita lagi ke abang gua. Sama masuk ke kafetaria. Seperti biasa kita sarapan. Sama kayak dia istilahnya berbaur dengan tamu-tamu lain lah. Cuma memang di jam tujuan itu mungkin banyak tamu masih tidur kali ya. Iya. Kan kalau sarapan pagi sampai 8:30. Jadi saya pikir nggak terlalu rame. Mungkin masih banyak yang tidur. Ayo udah. Kita ngambil piring, gelas, jus, segala macem. Tapi ada di dua antrean depan saya perhatiin ada satu keluarga. Bapak, ibu, 3 anak. Nah anaknya itu masih kecil-kecil lah gitu. Saya ngeliat mereka tuh ngambil piring, ngambil gelas, ngambil minuman, ngambil makanan, nasi goreng, saya masih inget. Jadi saya pikir, oh ya tamu gitu loh, tamu. Dah. Cuma kok selama antrian itu, saya nyium bau-bau nggak enak gitu. Saya sampai mikir, apa ya ada makanan busuk ya? Sampai piring saya sendiri itu, abis lauk yang saya ambil itu, saya cium. Enggak kok. Masa iya hotel berbintang ini nyediain makan busuk? Ah udah bodoh ah. Dah. Saya dengan abang saya ambil meja di tengah. Saya duduk makan. Nggak sengaja saya ngelihat ke arah keluarga itu. Dia ngambil tempat duduk tuh pojok dekat pintu keluar. Itu mereka duduk di meja yang memang 5 kursi. Nah, mereka duduk, taruh piring, gelas semua, dan saya lihat itu mereka memang duduk. Tapi pas abis duduk itu, sekeluarga itu duduk blek, udah diem gitu aja. Diem, tatapannya kosong. Saya sampai sembari makan, ngobrol sama abang saya sampai ngeliat begini gitu. Lagi sementara saya lihat gini, hilang. Hilang. Dan itu satu keluarga langsung hilang. Gue kaget. Gue sampai, tapi piring dan gelasnya masih ada. Wah, Di meja itu. gila. Ada di meja itu. Tapi makanannya nggak ada. Cuma piring sama gelasnya kosong. Jadi piring, gelas kosong ada di meja itu. 5 piring, 5 gelas. Ada satu ceret juga di situ yang ya namanya kan kalau orang duduk pasti pelayan anterin ceret dong, picture ya. Nih buat minum dah. Terus kursi yang mereka geser itu masih tetap posisi seperti itu. Jadi memang kayak ada orang gitu loh. Ya. Tapi kosong. Saya sampai kaget. Terus nggak lama berserang itu ada satu pelayan, mungkin dia ngeliat kok kosong ya. Dia samperin, terus dia tepok temennya. Yang di sini siapa? Nggak tahu. Kok ini piring-piring kosong, gelas kosong? Dia bilang kok ada di sini? Kan peraturannya nggak boleh. Iya. Gitu. Apalagi hotel berbintang kan ada. Dan itu memang saya mah nyaksin sendiri. Itu 2 pelayan itu juga nyaksin gitu. Jadi kok ada di sini gitu. Dia kebingungan ya. Bingung. Berarti ya? Temennya pun sampai siapa ya? Manggil lagi satu. Lu lihat nggak duduk di sini tadi? Nggak tahu. Kok bisa ya piring ini ada di sini gitu loh. Dan itu saya ngeliat sendiri pas mereka angkat satu piring itu. Gelas juga diangkat. Pas diangkat begini, itu temennya bilang, "Bro, itu merah apa ya di meja?" Karena meja itu kan dia tuh kayak meja marmer gitu. Jadi nggak ada taplak ya, meja marmer gitu. Itu merah apa ya? Itu saya lihat mereka coel gini, darah.
Jadi di bawah piring-piring mereka itu ternyata ada kayak darah-darah gitu. Dan temennya pas coel gini dia sih darah bro. Temennya langsung itu lap, dia langsung lempar ke muka temennya. Lu lap sendiri sono. Kabur dua temennya. Dan saya ngeliat temen ini gelagapan kan, pegang piring dilemparin lap begitu. Dia bilang tolongin gue dong. Nah di situ saya ngeliat temen yang lain akhirnya tapi cewek. Yaudah sini gue lapin, dan saya lihat itu napkinnya itu dilap memang merah darah ya, dilap lap gitu sampai pakai semprotan itu lap udah dibawa ke belakang gitu. Nah semenjak saat itu saya udah deh, gue udah nggak mau nanya lagi gitu loh, ngebantin juga ogah gue bilang karena udah cukup apa yang gue alamin semalam gitu. Nah semenjak itu cuma yang gue anehnya itu satu keluarga dan bapak-bapak yang udah tua itu kondisi udah siang loh, matahari udah timbul gitu, dan itu real. Yang satu mundur masuk ke pohon, yang satu malah satu keluarga gitu. Dan memang gua nggak mau cari tahu mereka itu siapa, mereka itu gimana dulunya, saya nggak mau cari tahu gitu. Cuma back to basicnya ya, satu warga Manado tahulah istilahnya hotel itu dibangunnya dulunya ex rumah sakit, bekas rumah sakit. Depannya rumah sakit, belakangnya jadi rumah sakit jiwanya, jadi nyambung umum sama rumah sakit jiwa, nyambung. Baru dibangun hotel. Nah, dan itu era 1930-an dibangunnya. 1930? Itu dulunya itu orang tahu gitu. Itu dulunya memang, dan itu rumah sakit itu apa ya, bukan yang ngejudge ya, maksudnya dalam arti mungkin fasilitas dulu kurang ya dibanding sekarang. Jadi itu kondisinya rumah sakit itu adalah orang yang menengah ke bawah, yang istilah ya udah mau mati atau apa gitu, ya udah situ. Dan itu bahkan dulunya korban kecelakaan yang masuk ke situ gitu. Sampai di pugarnya itu dibangunnya hotel itu kayaknya ada kemungkinan nggak ada pembersihan sih gitu, karena hotel itu kan kalau lihat dari namanya juga asing ya, hotel asing gitu, bukan hotel lokal. Gitu kan. Kalau orang asing beda sama kita ya, mereka cuma prinsipnya ya udah doain ala kadarnya, blek bangun dah gitu. Dan posisi hotel itu ada di atas seperti bukit begitu, cukup indah hotelnya, cukup indah. Ya hotel bagus loh. Hotel gitu. Mewah. Iya. Tadi lihat fotonya juga, wah gila ini masa iya. orang sih. betul. Tapi satu orang Manado nih, warga Manado yang ibarat yang udah lama di Manado, itu tahu kalau hotel itu bekas rumah sakit. Iya, tahu semua. Jadi kalau diperhatiin nih, pengunjung hotel yang itu di situ kebanyakan adalah pendatang yang nggak tahu sejarahnya, atau orang bule ke situ karena memang view-nya indah banget. Kalau Om Roland di Manado dari tahun berapa Om? Saya sebenarnya lahir besar Jakarta, tapi di 2010 saya menetap di Manado. Tapi asli Manado memang. Asli Manado. Orang tua Manado. Iya. Saya pindah ke Jakarta itu di 2016. Kalau orang tua di Manado udah lama berarti. Asli besar sana, orang tua. Asli di sana asli semua. Sana ya? semua. Oh ya Om, kan ini aku mau nanya Om. Ketika Om di sana, tahu nggak nih Om, si kamar yang nggak boleh ditempatin ini, yang grendel warna merah itu tuh kamar apa Om? Kalau si bellboy-nya sih nggak bilang ya itu isinya apa. Cuma saya berkeyakinan bahwa jangan-jangan pernah ada pembunuhan perempuan ini di kamar tersebut. Di kamar itu. Mungkin ya. Karena pas saya ngintip itu dia berdiri pas depan kamar itu gitu loh. Kenapa nggak di kamar lain gitu loh? Di kamar itu. Belakangnya dia udah langsung jendela yang semalam orang kurus kering itu hilang di situ gitu. Dia tetap berdiri di situ dengan kepala yang udah nggak ada, dan itu darah semua
gitu, berdiri depan situ, gitu. Oh, gila. Tapi emang rata-rata gitu ya, kalau di hotel tuh ada satu kamar yang dikosongin pasti kan jadi tanda tanya nih. Betul. Kenapa dikosongin ya kan? Betul. Harusnya kan hotel mau nggak mau harus sold semua barang. Betul. Ini kamar harus keisi semua, jangan sampai nggak ada yang keisi. Betul. Karena rugi dong kalau nggak keisi. Ini kok dikosongin Cuma satu. Paling pojok. Sampai sekarang masih nggak? Sampai sekarang masih dikosongin. Masih. Itu berarti kalau yang ke lantai 5 sekarang nih kita ke hotel tersebut yang orang Manado nih. Dapat di lantai 5 pasti bellboy ngingetin. Dia akan ngingetin. Oke. Setiap tamu yang dapat room di lantai 5, bellboynya kalau masih dia bellboynya ya, dia pasti ngingetin. Jangan ke kamar. Jangan main iseng, ngetok atau bercanda di depan kamar itu. Dia pasti ngingetin. Gitu. Kalau masih dia bellboynya gitu. Karena memang saya pun tadinya ya percaya nggak percaya ya. Tapi pas dia nunjuk kamar itu dan saya ngelihat sama abang saya, ya bener, grendelnya warna merah, lain sendiri dan depan kamar itu udah tembok. Biasa kan kamar hotel kan kamar hadap-hadapan tuh. Kalau dia paling pojok sendiri, depannya tembok. Jadi kayak emang dikhususkan gitu loh, VIP gitu. Udah gitu. Samping dia udah tuh jendela yang orang kurus kering itu hilang di situ. Gitu. Yang bikin aneh itu peringatan si bellboynya itu. Harusnya kalau emang itu kamar kosong terus emang dikhususkan untuk yang punya si hotel atau betul. Ya udah nggak apa-apa dong. Ini jangan bercanda di situ, jangan iseng di situ. Jangan iseng di situ gitu. Ini jadi aneh ya. Otomatis kan ya kita pas udah masuk jadi dek gitu, warning sendiri-sendiri kan gitu. Tapi ya gimana, gue udah beli tiketnya gitu, udah beli kamarnya gitu loh. Ya mau tidak mau gitu. Dan udah nggak ada kamar lagi mau tukar. Udah nggak ada. Penuh banget ya semua. Full book ya. Gitu. Dan yang ya istilah saya nggak tahu kalau yang istilahnya sesama lantai 5 ya di saat itu apa mereka ngalamin hal serupa atau apa saya nggak tahu ya. Cuma satu malam itu saya nggak tidur. Saya nggak ada dengar teriakan-teriakan dari kamar lain tuh nggak ada. Kenapa hanya kamar Om aja? Nggak ada sama sekali. Jadi memang hening. Apa emang gue dibikin budak atau gue nggak tahu deh. Hening. Jadi cuma kayak tuh di kamar gue tuh yang heboh sendiri gitu loh. Berarti ini Om Roland nih kayak sensitifnya ini udah next level deh. Jadi ibaratnya ibaratkan magnet buat mereka semua ya Om ya. Jadi ya jin-jin tersebut kayak tertarik buat nunjukin ke Om Roland nih kan kayak mau nunjukin gitu segala macam. Betul. Dan saya yakin mereka sebetulnya kayak mau interaksi ya. Bener. Apalagi terakhir-terakhir yang akhirnya pintu lemarinya kebuka, ada 5 kepala dengan tangannya gitu. Saya yakin mereka mau interaksi. Tapi saya juga nggak mau. Tapi efeknya kena loh Om. Efeknya kena ke orang yang deket sama Om. Iya. Contohnya abangnya Om. Saya. Ya kan waktu itu. Iya. Efeknya kena ketika orang itu sedang bersama Om nih. Iya, betul. Tapi emang ketika, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Om, tapi emang ketika pada saat bencana itu ya 2012 di Manado, itu semua hotel yang murah-murahnya itu udah pada habis ya? Full book semua. Full book yang, maksudnya yang emang bintang 3, yang bintang 2 tuh udah full book semua ya? Iya. Sisa yang mahal-mahal. Sisa yang mahal-mahal. Bener. Karena orang Om, iya. bagian yang mahal aja udah. Bener. Pasti kan banyak hotel yang murah-murah juga bener. Kan? Dan emang full book aja. Full book, bener. Gitu. Karena kan itu memang bencana kan dari siang ya, dia banjir, hujan banjir semua. Nah, tapi kan kita di saat tragedi siangnya itu kan banjir bandang Manado itu kita kurang informasi karena kita masih dalam kantor ya. Benar. Nah, pas pulang kantor udah jam 7. Jadi ya orang-orang udah pulang dari sore atau udah dipulangin sama perusahaannya, mereka udah book hotel-hotel dulu dan mereka cari murah-murah dulu. Iya. Kesisa gue sama abang gue ya udah ini. Dapetnya yang mahal. Gitu. Dan ya itulah makanya kalau saya sih sebetulnya percaya nggak percaya, tapi yang saya alami dari kecil yang sampai sekarang, saya yakin mereka tuh ada. Ya. Ada. Cuma memang tergantung kita mau interaksi apa enggak. Kalau saya pribadi
saya nggak mau. Karena prinsip saya, satu, kita udah beda alam. Kedua, let it happen. Ya udah kayak live show aja. Yang penting gua nggak nyentuh lu jangan nyentuh gua. Gitu. Kalau lu mau ngomong, biar dari lu sendiri yang ngomong. Gitu loh. Kalaupun gua mau ngomong, biasanya karena gua udah nggak kuat. Gitu loh. Antara ketakutan dan panik gitu. Itu baru gua ngomong. Kalau gua masih bisa kontrol diri gua akan biasanya gua diem atau gua merem gitu. Oke, jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan yang mau jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti obrolan ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, dan jangan lupa klik link yang ada di bio Instagram itu atau klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini buat kirim cerita kalian ya. Yang terakhir, aku mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Roland. Om, thank you banget udah nyeritain pengalaman horor yang epic ini di Lonceng Misteri. Iya. Ya Om ya, thank you Om ya. Ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Om Roland juga izin pamit. Bye-bye.